Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak putus-putus kiranya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang siang ini kita masih diberikan kekuatan iman. Kita masih diberikan kekuatan keyakinan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagaimana seorang muslim yang taat, sebagaimana seorang mukmin yang beriman, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang tercinta, yaitu Masjid Camping Abdurrahman bin Auf yang kita sama-sama doakan semoga menjadi wasilah pemersatu umat, semoga menjadi wasilah kepada kita semua yang belum paham agama agar lebih paham kepada agama. Maka bukti keimanan kita, bukti keislaman kita, marilah kita terus langgengkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah satu-satunya nabi yang mencontohkan bagaimana rahman, bagaimana rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menghajawantah kepada makhluknya, yaitu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada Jumat yang penuh berkah ini kita akan sedikit membahas bagaimana sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa rahman atau ar-rahman atau ar-rahman adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang hanya ada di dunia, yang hanya ada di seluruh alam. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bagi orang-orang beriman ketika mereka semua di akhirat. Maka diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, sementara yang satu itu dibagikan kepada seluruh makhluk alam. Sampai-sampai kita ada yang bisa sampai dengan satu cinta itu kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menyayangi di seluruh alam ini tanpa terkecuali. Dan 99-nya disimpan di mana? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang berislam hingga nanti di akhir hayatnya, di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat rahman Allah Subhanahu wa taala ini jangan
disebabkan ketidaktahuan kita untuk kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membahas di dalam surah Az-Zumar yang telah kita bacakan tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala yang paling mesra di dalam Al-Qur'an, yang paling dekat dengan kita di antara panggilan-panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Maka qul ya ibadi ini adalah tanda bagaimana dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas dalam amal maksiatnya. Allahu Akbar. Kita yang beramal maksiat masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil ya ibadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan la ilaha taqnatu min rahmatillah. Disuruh lagi kita jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di firman berikutnya ada dua kalimat ampunan dengan tulisan yang berbeda akan tetapi dengan makna yang sama. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dua-duanya itu adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali pengampunannya. Maka dari itu, bagaimana kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhahu itu menyebutkan ada tiga paling tidak kita untuk mensyukuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kata Sayyidina Ali, kun indallah khairun nas. Jadilah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik manusia, yang sedekahnya tidak setengah-setengah, yang ketika meninggalkan riba tidak setengah-setengah, yang ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak setengah-setengah. Khairun nas. Maka dari itu dilanjutkan kemudian di kalimat berikutnya, kun 'indan nafsi syarrun nas. Maka ketika engkau melihat dirimu atau engkau jadikan dirimu sebagai apa? Seburuk-buruk manusia. Karena kenapa? Karena ketika kita merasa kita menjadi seburuk-buruknya manusia, itu artinya hati kita telah bersih, di mana kita memandang manusia adalah semua ahlul jannah, di mana kita memandang semua manusia adalah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit-sedikit kemudian kita katakan kepada sesama manusia yang sedikit berdosa ahlul nar, ahli neraka. Tidak. Maka kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menuntaskan kalimat nasihatnya yang terakhir yang paling pungkasan adalah kun 'indan nas rajulan minhum. Jadilah engkau di sekumpulan manusia itu adalah bagian dari mereka. Artinya apa? Artinya kita dan dia sebagai manusia sama-sama memiliki potensi amal baik. Kita dan dia sebagai manusia sama-sama memiliki amal maksiat atau kelicikan atau dosa-dosa yang baik. Sama-sama seperti itu, sama-sama memiliki potensi baik itu baik dan buruk. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر للمسلمين